Kickers, kita ketemu lagi, ada yang kaget. Di episode kali ini yang kesekian, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada. Gue nemu lagi sejak tahun 2016 kita udahan, kita lepas. Lu pacaran maksudnya? Oh iya. Oh, udahan gitu, bubaran gitu. Maksudnya ya ada yang dibubarin lah. Iya. Nah di antara itu kita sebagai itunya ya Pertemanan kita nggak bubar ya. nggak bubar. Itu yang penting. Ternyata gitu kan, komunikasi dari sekian tahun itu masih terjalin. Lalu ada satu pertemuan, gue tongolin kakak Kiki ke Dimas. Jadi gini Ron ya, Dimas ini ya temannya Roni ya, otomatis sekarang jadi brother gua juga Ron. Iya. Iya kan, nambah Abang gua nambah nih berarti nih. Iya, harus. Kita kan silaturahim harus dijaga. Itu dia. Ya, cuma di konten kali ini kenapa bawa Dimas? Karena ini jujur ya, ini juga konten juga di malam Jumat soalnya kan ya. Mau Jumat? Malam Jumat ini Dim, kita udah lama nggak konten tentang horor. Iya. Karena Dimas sebagai bintang tamu, boleh Ron nanti dikorek-korek. Iya. Atau ada cerita atau apapun itu. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ya lagi-lagi silaturahmi tanpa embel-embel ya, tanpa harus ada Nggak pakai setting kita. settingan skrip. Obrolannya nggak diarah-arahin. Nggak diarah-arahin, bebas. Yang Bebas. penting hari ini, malam Jumat ini kita ngumpul buat kenangan. Iya. Terutama yang pasti ada Dimas. Aduh. Dimas apa jenenge? Dimasukin. Suki. Dimasukin. Dimas Pramuka nama dia. Siapa sih Dimas nih? Dimas Pembangunan. Dimas Pembangunan. Oh, udah itu masa lalu. Oh iya. Lagi. Jadi kita mulai aja Ron. Oke. Topiknya Ron. Iya. Wah, gue thank you banget nih Om diajakin ke sini. Maksud gue ketemu pas Roni ini 2015 ya. 15. Lama juga ya. Itu apa Mas Roni kan baru masuk tuh hari itu. Gue inget banget lah ya. Ini gue to the point aja deh. Bismillah. Iya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Enggak. Gimana? Seumur-umur Ah, awalnya pokoknya ya karena apa teman baru di kantor gitu, gue ajak jalan-jalan lah keliling kantor gitu. si ini bukan Manusia. Mas Roni, si Mas Roninya, oke. Mas Roni kita ajak ya Mas ya, gue Iya. ajak ke atas, emang spot kita mojok rokok gitu kan. Karena Malam itu. waktu itu malam habis maghrib lah ya, Oke, jam oke. isya lah mungkin ya, kalau nggak Oke. lupa lah. Iya. Tapi itu spot memang kita kalau ngerokok karena di bawah mungkin kan Iya, nggak betul. boleh ngerokok, Iya. rooftop lah kita sebut. Iya, terus Di bilangan Jakarta selatan. Pusat. ya. Nama kantornya gue nggak mau sebutin. Iya. Iya. Ini siapa? Nah, inisialnya A sampai Z lah. itulah. Oke, terus. Nah, Ini udah bercerita ini. cerita nih. awalnya kenapa? Makanya gue pikir ini relate nih Om Roni ngajak ke sini. Emang gue punya experience nih unik gitu nih. Ah, Gue nggak pernah dibacain, maksudnya? nggak pernah dibacain. Gitu. Oh, nggak pernah dikupas. Nggak pernah dikupas gitu. Oh, Ya oke. kan datang cuma Om nih tempat kita ngerokok ngumpul-ngumpul di Ya sini. memang kita nggak ini ya, terus. Dim itu belakang lu gede banget. Siapa yang ngomong? Dia lu diturunin apa belajar begitu ya ngomongnya gitu. Ya. Maksud lu apaan Om? Itu gede banget dah. Gitu kan. Wah, ini nggak lucu nih, mana emang tempatnya kan agak-agak spooky kan, lantai 4. setengah. Iya, 4,5. Rooftop ya? Gelap. Oke, terus. Ini tengahnya kaca gitu ya? Iya. Yes. Iya. Lu pernah ke situ? Ya, liputan. Soal sering. Oh, oke, good. Nanti gue kasih tahu di bawah kaca itu ada apa. Tahu. Ya, terus. Udah. Di lift juga kacau itu. Anjir. Gue inget pertanyaan gue cuma Di gini. belakang Ya kan gue parno ya Om. Kelas studio. Gue pernah parno tuh. Kalau energi lo jelek, dia kenyang, bisa lebih gede dari lo ntar. Kalau ngomong gitu ya. Gue inget banget tuh omongannya. Wah, ini orang rese banget ya kan. Oke deh, gitu kan gue ngerokok. Nah, Udah. tapi lu di belakang waktu dibilang itu enggak? Iya, gue begini gue. Ini apaan? Kan kita cuma berdua gitu kan. Udah nih. Udahlah, gue anggap angin lalu aja. Kita aktivitas normal. Kita nggak pernah bahas itu Enggak. sama sekali. Selepas kita udah nggak bareng di kantor itu, gue waktu itu
mau nyoba, gue lagi ada kerjaan sama temen gue nggak, waktu itu nggak ada motor, gue pakai Gojek lah waktu itu. Gue dari Gojek sore siang nggak sore. Gojeknya datang tuh depan rumah gue. Ya setahun 2 tahun kemudian lah setelah kejadian itu. Ya cerita itu ya. Gojek gitu kan. Bentar bang, gue pakai sepatu dulu. Gue pakai sepatu kan, pakai sepatu, kelar gue jalan ke depan, gue buka pagar, abangnya jengkang. Astagfirullahaladzim, begitu. jengkang, oh motor-motor. Kenapa lu mas? Gue bilang. Terus Enggak, gitu. Udah gue naik dong. Gue naik. Lu belel kali. Iya, gue pikir kenapa gitu kan, gue bau. Dia juga nggak jelasin ya. Iya, gede belum ngomong tuh. Iya, belum. Enggak mas, nggak apa-apa gitu terus kan. ikut deh tuh, pergi deh ya. Gue naik tuh, jalan berapa, nggak nyampe sekilo, ada lampu merah, berhenti di situ. Ngomong, mas belajar di mana mas? Wah, gue udah GR kan. Enggak mas, sudah kerja. Gue pikir ini ngeliat gue masih muda ya kan. Nggak setua sekarang. Dia bilang gitu kan, itu 2017. Oh enggak, ini belajar apa ya? Gue masih belum ngeh juga. Terus. Enggak, itu masnya punya begituan, belajar dari mana? Pang, gue langsung flashback. Ingat gak ini? Flashback. Wah, lo bisa ngelihat mas, gue gituin. Terus. Gue nggak bisa ngelihat mas. Gue dikasih lihat, itu kelihatan udah. Wujudnya ada? Iya, kayak apa, kayak gini-gini, digambarin lah, gede, hitam gitu kan. Gede lah, lo mas, kalau lebih gede dikit dia bilang. Oke, udah abain aja, gue sih nggak karena kalau gue gini, gue dari dulu orang yang apa-apa selogis mungkin aja deh. Iya. Tapi sebenarnya akhirnya gue inget ada yang nggak bisa gue bantah soal logika. Apa itu? Mundur itu berapa dekade sebelumnya, itu gue kelas 4 SD. Dulu gue SD, gue di Daerah Menteng, Tegal, Jalan Tegal. Itu. Rumah gue dekat banget di Ciritiro. Nah, gue suatu hari pulang sekolah, gue istirahat itulah, nonton TV sore-sore, ketiduran nih di sofa kayak gini deh. Ya, depan TV itu. Gue ketiduran, terus nggak lama nyokap lewat gitu, Dim, pindah kamar, tidur di kamar aja. Gue bangun, setengah tidur tuh gue bangun. Gue masuk, gue inget banget gue masuk ke kamar, nggak tutup pintu, gue langsung jebrak ke tempat tidur, gitu kan. Nah habis itu gue bangun, kepala gue lagi dipegangin, ada yang mijetin tangan gue. Tapi sadar itu. Pas bangun ya gue sadar gitu, cuman gue berasa itu kan bangun tidur segera sih. Ini sakit. Capek banget gitu, terusnya orang-orang. Jadi waktu itu nyokap tuh punya kantor furniture gitu, jadi banyak tukang-tukang nyokap lagi ada di situ. Tapi nggak ketakutan di waktu itu, di usia itu? Enggak, gue nggak tahu itu apa. Nggak ngerti ya. Gue nggak tahu, nggak inget sama sekali. Iya. Cuman gue dikasih tahu, kamu tadi kesurupan itu experience pertama. Nah, gue belum nggak tuh, apa akhirnya gue tahu experience kemasukan lah gitu. Oke, udah tuh. 2 tahun kemudian, gue nginep di rumah om gue di Cipanas. Puncak. Gue, kakak gue, sama sepupu gue, sama om tante gue tuh jalan tuh makan siang, makan sate Sinta kalau nggak salah, gue lupa. Sate kambing. Yoi, balik, habis jalan-jalan, nonton kan hari Minggu tuh, sore juga tuh sekitar jam sekitar asar lah. Oh, sorry gue lupa, tadi gue cerita waktu gue bangun itu, gue bangunnya Isya ya. Menjelang Isya, udah ngelewatin maghrib. Ya kan dari siang. Iya, dari siang itu. Jadi gue jadi nggak sadar itu. Nggak sadar lama. Oke. Nah, yang kejadian yang kedua di Cipanas itu, gue lagi tidur, lagi nonton TV, sama gitu. Tiduran gue di ruang TV gitu, di bawah. Om tante gue lagi di sofa. Dim, pindah kamar tidur di kamar aja. Oh iya, bangun gue. Gue masuk kamar, rebahan, gue bangun, dak. Nah, yang kejadian kedua kali ini, potongan-potongan ada. Maksudnya? Gue bisa ngelihat, jadi siapa yang bawa gue ini? Tapi hilang, gelap. Terus gue ngeliat, gue inget ada kakak gue. Wah, kena lagi nih. Kakak gue ngomong gitu. Oh, tapi sadar itu Dimas? Enggak.
Tapi gue ingat ada potongan-potongan itu, ada orang-orang langsung wah Ada panik. suara, Ada suara, ada orang hilang-hilang itu lah, potongan, sepotong. Akhirnya pegangin, terus gue lupa ada siapa aja selain om gue, megangin gue, ada warga sekitar segitu juga kan. Kesurupan ya? Kesurupan. Nah di Cipanas kan sempit ya, rumahnya kan Betul, dempet-dempet, padat, ya, jadi warga tuh Keluar. ada yang Rame lah ya pokoknya, jadi. dipegangin. Cuman kali itu penanganannya cepat, gue ditidurin lagi. Nah, oke. Oke, Ya. terus saat itu apa ada orang yang tahu itu apa? Gue sendiri, gue lupa ya yang di Cipanas itu apa gitu ya. Cuman gue belum ngeh kalau ini adalah kejadian yang sama waktu gue kelas 4. Jadi kan 2 tahun kemudian, sebelumnya, ya. 2 tahun kemudian berarti gue SMP kelas Betul, 6, kelas SD kelas 6. 6. Gue masih nggak ngeh lah gitu. Oke. Nah akhirnya dibahas gitu kan. Ya gue cuma nyokap suka bilang, lu jangan sering bengong. Gue emang waktu di usia segitu tuh suka punya dunia sendiri punya gitu dunia ya? sendiri gue. Ayalah apa gue Ya, mikirin nggak tahu, gue juga udah lupa deh mikirin apa gitu kan. Lu jangan sering bengong gitu bilang. Oke, udahlah. Jalan gitu. Gue sendiri bukan orang yang punya experience mistik banyak. Ya, tapi gue dari kecil dan setahu gue memang itu ada bakat di keluarga gue, tapi gue nggak berharap itu ada di gue ya. Kalau kakak gue udah pasti ada. Oh, kakak juga ada ya? Kakak gue yang dari Pernah satunya- juga begitu? Enggak, itu cuma gue. Oh. Kesurupan cuma gue. Oh, oke. Kesurupan cuma gue. Cuman rumah yang kita tinggalin mulai dari zaman gue kecil di Surabaya, Ya. dekat Delta Plaza tuh, itu rumah yang rumah-rumah zaman dulu ya, zaman perang dingin sama Malaysia yang ada bunkernya segala macam kan. Itu rumahnya angker banget. Di Gandaria gue pernah ngontrak, itu rumahnya ya di situ gue gede. Itu rumahnya Edun lah. Itu tapi gue nggak pernah kesurupan, nggak pernah. Tapi maksudnya Edun tuh apa, lu diliatin atau gimana? Pernah diliatin nggak? Semua orang diliatin. Oh iya, berani juga itu. Semua orang diliatin, nggak kenal waktu, nggak kenal, Oh, iya? nggak kenal ini. Nah, gue motong ya sebelum gue lanjut cerita yang Iya, gua tadi. kesurupan itu. Jadi gue nggak tahu apakah itu awalnya. Gue sampai sekarang belum nemu apa cocok loginya deh. Gue anggapnya gitu karena kan ini gue nggak bisa jelasin secara logis kan. Tapi rumah itu berkesan sama gue karena gue dikasih experience banyak banget lah. Dari diliatin, dari ya ada ini ya. Dia di komplek Kostrat kalau nggak salah, dekat Gandaria sih. Oh iya. Jadi di rumah itu kita ngontrak sekitar berapa tahun ya? 3-4 tahun mungkin, gue lupa. Gue SD awal lah, masuk SD, gue tinggal di situ. Cuma kakak gue doang yang berani kerjaannya nyalain lampu kalau masuk maghrib, gembok pagar jam 9. Itu cuma nggak ada yang berani. Nah, kakak gue tuh lempeng. Dia tuh emang Mau kenalan. kakak gue kayak nggak ada. Kakak gue nggak tahu, nggak takut, takut, nggak tahu sedih. Kakak gue nggak tahu sakit. Oh. Iya nih. Oke. Cewek nih kakak gue. Udah, gue tapi di rumah itu gila. Jadi maksud gue bukan sekedar penampakan mungkin atau suara nangis tuh mah umum gitu ya. Poltergeistnya tuh poltergeist yang bikin sofa segini lebih gede dikit dari ini muter di ruang tamu. Anjir. Itu semua orang bisa lihat. Anjir. Serem banget itu dan di rumah itu kita pernah punya mbak lah, juru masak di rumah. Karena nyokap kan bisnis furnitur gitu, jadi garasi rumah itu buat workshop bikin sofa, ada tukang jahit gitu lah. Workshop kayunya di nyewa tanah di mana. Nah, kita punya mbak itu yang juru masak, punya hubungan khusus lah sama si tukang jahitnya. Oke. Suatu hari mereka ini nikah nih ceritanya Sama si tukang ini. nikah ngontrak. Oke. Dia pulang sore gitu kan. Nah, ceritanya, pulang sore sampai suatu hari dia udah isi nih hamil. Oh, iya. Hamil. Gue udah nggak mau sebut nama ya. Gue sangat, karena gue berkesan sama masakannya. Oke. Masakannya enak gitu. Suatu hari dapat kabar kita, dia loncat ke sumur. Lagi sih. Iya. Ya katanya ternyata baru tahu kalau suaminya itu udah punya istri sama anak di kampung. Oh, dia itu. Loncat dia di situ.
Inti cerita. Jadi kulturnya dia tuh biasanya tuh kalau abis subuh dengan ke kamar nyokap, nanya mau masak apa hari ini. Si gitu Mbak kan. ini ya. Dia ke pasar ke Majestic. Ya belanja. Ini udah berapa hari setelah pemakaman, Bu? Enggak lagi. Masih ada. Iya, mau masak apa Bu hari ini? Lah nyokap gue baru kelas subuh kan. Tapi nyokap udah tahu itu. Udah tahu kita. Disautin nggak sama nyokap? Nyokap gue diem dulu. Oke. Nyokap gue diem dulu. Jadi sebelum kejadian tuh dia habis kelar sholat baru lagi baca doa. Kok suhunya turun nih ruangan kan? Iya, Dulu, jadi dingin ya. dulu belum pakai AC ya. Iya, iya. Terus dari bawah pintu lubang kunci itu ada kayak kabut putih halus, dingin. Ruangan tuh dingin. Terus nggak lama ada Bu mau dimasakin apa Bu hari ini? Tek diam dulu. Gue inget gue nyokap cuma ngomong gini. Gue sebut nama deh. Ujungnya doang. Ci, kita udah ikhlas. Kamu udah nggak punya beban lagi di sini, tanggung jawab. Istirahat aja yang tenang. Suhunya naik normal lagi, naik lagi. Terakhir itu. Udah nggak pernah sekali. Oke. Tapi di rumah itu memang pamit kayaknya ya. Iya. Kayak pamit gitu kan. Banyak deh experience. Salah satu yang paling gue sekeluarga ingat sebelum gue pindah itu beberapa bulan sebelum kontrak habis. Jadi tahun-tahun itu lagi zamannya rumah dimasukin rampok garong di wilayah situ. Oh iya, ada. Ada benar. Jadi rampok itu bawa senjata tajam, emang ngancurin rumah kan pintunya pintu jati ya. Ya, Dijebol. Jadi gue waktu kecil tuh karena gue tahu tuh rumah segitu spooky-nya, tapi gue udah diajarin lu tidur sendiri dari kecil. Gue punya kamar itu di selasar. Jadi ini kamar gue nih, sebelah sini kamar gue, ini selasar, ini tangga ke atas ke kamar kakak gue. Deket tangga ada pintu kamar nyokap. Jadi seberangan. Lu terpisah sendiri lah. Selasar ini jendela kaca. Oh ya. Jadi jendela kaca gede, cuma pakai kerek gitu lah. Tuh kayaknya selalu gue buka tuh. Selalu lu buka. Karena tangga tuh ada lampu nyala. Jadi cahaya masuk. Lampu kamar pun gue nyalain. Oh, oke. Pintu gue buka dikit, ya takut gue. Oh. Iyalah rumahnya kayak begitu kan. Iya. Sedep kali ini kan. Iya. Udah nih, tiba-tiba biasa gue bangun itu jam 6 lah, jam 6-an, setengah 6 gitu. Gue dengar suara orang nyapu. Srek kayak suara beling apalah, kayak ada orang suara ngomong gitu. Gue melek, kok gelap rumah gue, kamar gue gelap ini kan. Jendela gue kordennya ketutup ya kan. gelap. Gue ngintip dong, gue buka, ada nyokap, ada yang lagi nyapu mbak gue gitu kan. Oke, gue mau buka kamar dikunci dari dalam. Jadi siapa yang ngunci? Oh. Lo tau nggak? Rumah gue habis dirampok. Terus siapa yang ngunciin? Berarti ada yang ngelindungin lu. Nah, di sini ada ceritanya. Jadi gue buka, ternyata gue dirampok itu ada 6-7 orang. Cuman gagal karena waktu itu bokap tiri gue keluar bawa, dulu nyebutnya sentolop kan. Iya betul. Sentolop yang center gede tuh yang panjang silver tuh kan. Iya. Disangka senapan. Disangka senapan. Jadi pas belum dinyala. Panik kacir semua. Nah gue lelap banget itu. Selelap-lelapnya gue tidur gitu kan. Gue gak denger apapun. Karena tidur itu udah di sendiri. samping gue. Orang-orang itu udah di samping jendela kaca itu. Ya selasar tadi. Iya. Itu kan kalau kebuka, kena gue. Iya. Minimal jadi sandra. Karena tempat tidur gue pas samping jendela. Berarti ada yang jagain lu. Nah, sekeluarga ternyata. Kita tuh kayak udah, karena cukup lama dan kita nggak pernah. Ya mungkin pernah ada pengajian atau apa acara-acara spiritual, gue nggak ngerti lah, tapi mohon maaf. Tapi pada saat itu gue inget pas gue mau pindah rumah, cabut nih udah beres-beres, kita mau take off terakhir kali, masuk mobil, ninggalin tuh rumah. Kita satu keluarga ngalamin kejadian yang sama bersamaan di tempat yang beda-beda di rumah itu. Sebelum pamit ya, sebelum keluar. Kita kepleset semua pak. Dalam satu waktu. Iya. Jadi lucu tuh, gue kepleset di teras, ada yang jatuh di anak tangga terakhir,
ada yang gimana, jadi satu rumah, aduh. Oh gitu. Ya itu tuh lucu-lucuan aja. Oke. Pindah lah gue dari situ. Ya. Gue lupa pindah dari situ ke mana, ke Jatiwaringin apa kalau nggak, Jati As, dekat komplek Auri di Kalimalang situ. Oke. Nah, nyokap sempat tanya, Dim, dulu teman-teman kamu di Kostrad itu, di rumah yang lama, itu siapa aja sih, gitu kan? Dia nanya gitu. Teman-teman tanda kutip. Bukan teman-teman main, Oh. Jadi kan ada anak-anak kompleks sekitar situ. Oh si ini sama si ini. Nah, ini rumahnya di mana? Itu anaknya yang punya warung gini. Gue jelasin kan, gue apal gitu kan. Nah terus yang pulang paling terakhir tuh siapa? Nah itu Victor tuh. Gue sih ingat namanya. Ini gue sebut aja namanya. Oh iya? Nah, itu Victor tuh, anaknya Oriental gitu, agak Chinese. Ya itu rumahnya di mana? Gue bingung jawabnya. Gue gak pernah ke rumahnya. Nah, terus Dan gue baru nge. Nyokap cerita, lu perhatiin nggak? Dia nggak pernah main sama temen lu yang lain, Mainnya malu doang. sama gue doang. Oke. Terus? Ya udah ngetes aja kalau lo inget. Iya, itu anak dari mana? taunya pokoknya di kampung itu aja main gitu Iya, ya. Cuma nggak tahu rumahnya di mana. Nggak tahu gitu yang apa. dan dia Siapa? pulang paling terakhir. Oh. Dan ini kan mereka kalau datang, weh dia masuk nih main Iya. gitu kan. Ya gue nggak tahu, gue pikir bareng. Iya. Dan gue nggak ya main aja gitu kan. Tuh satu. Udah, nah ini gue nggak tahu. Pertanyaannya waktu itu gue yang kata lo nempel itu diturunin apa ketempel di jalan entah di mana, gue nggak tahu kan. Ke bawah dari Terus mana. berlanjut gitu jadinya. Nah ini gue nggak tahu ada urusannya cocok loginya sama rumah si di Gandaria ini, di Kostrad ini atau enggak, gue kurang paham. Atau dari Sampai sekarang ini. Sampai detik ini gue masih tanda tanya. Oke, berarti kan oke lah ya, kita majuin sekarang gitu. Gini maksudnya Dimen. Di kondisi sekarang apa ada nggak yang orang lain lagi setelah ojek tadi pernah ngelihat lu? Gue sempat dikenalin temen gue, katanya ini orangnya bisa ngelihat, gue tes aja, emang lu ngeliat apaan? Terus Sama gambaran. berarti masih kurang ada. lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Matanya merah nggak sih, bener nggak sih? Gue Dia nggak. bilang mata merah, abis ini Ntar kali gua liat gue dulu. kata. kipas ada di belakang sini. Kalau gue waktu itu seingat gue, pokoknya kan gue di belakang dia karena dia mandu gue aja. Oh namanya Dimas Pandu Danar. Ya Dimas Pramuka kan tadi gua. Bener kan? Bener ya Mas Pandu dan Jadi dia nggak mandu gue. Maksud gua kok tiba-tiba lu bisa begitu? Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Toto ada aja di Jadi belakang Dimas. memang waktu lagi masuk kantor itu, gue udah ngerasa ini kantor kayaknya Udah hawanya. energinya nggak asik nih. Oh. Gue gitu. Tapi gue kan nggak tahu ini siapa pemilik bla bla, gue nggak salah sebutin lah ya. Masuk itu udah ada yang ada stupa lah, ada macam-macam. Ya, oke. Ya, lo tahu ya tempatnya di mana juga. Tapi mewah. mewah, tapi agak sedikit itu gitu. Cuman gue cuman menghargai oke, ada yang naruh ini ya udah, selama gue nggak diganggu nggak apa-apa. Tapi ada kejadian-kejadian yang aneh juga di saat itu. Ya akhirnya ya pada hari itu si Dimas ngajakin gue tempat asik nih Mas. Nah gue di belakang dia. Nah gue ngeliat ini mata gue salah atau apaan gitu. Itu ada yang ngikutin dia gitu. Awalnya ini bayangan gelap tempatnya. Iya, Masa jadi ada menuju bayangan? rooftop itu Orang gelap. ruang nyimpen barang, kursi-kursi yang nggak kepake. Iya. Gelap cuman ada cahaya-cahaya dari bawah, dari samping gitu Dari doang. atas, pintu atas, Pintu kebuka. pintu rooftop. Seret. Tapi gue diam. Nah, ntar dulu baru kenal gue kan. Baru seminggu. Ya nggak ada seminggu lah itu. Nah, udah terus Ya nongol itu. abis itu, tapi memang kejadian di kantor itu lucu. Gue pernah 2 kali. Lucu yang mana? Lu pernah si Anto Atau Malaya. Anto Malaya. Maaf Om. Sorry. Ya. Sensor bisa ya, sensor. Enggak. Jadi gue ketemu dia di bawah lagi parkir motor. Set. Gue dari jauh gitu. Sama-sama nyampe. Ya. Naik. Set, gue masuk ke ruangan gue kan, ruang kerja gue. Tiba-tiba siapa yang manggil gue? Adalah salah satu di antara kita manggil, "Mas, boleh nggak sebentar ke ruang meeting lantai 2?" Oke. Kenapa? Ini si Mas A itu sedang kehilangan anaknya. Oh, gue inget itu. Anaknya kabur.
Tapi anaknya ya ada kelebihan khusus gitu. Perhatian khusus lah. Jadi Betul, Pak. hilang. Loh, ininya mana? Nggak masuk deh dari hari ini nggak masuk. Apaan orang gue ketemu di bawah? Asli gue ketemu di bawah. Akhirnya ya udah itu satu. Terus kapan lagi ketemu di pintu masuk ruangan gue kan pakai kartu kan? Harus pakai akses dulu. Gitu gue gini nih, seret. Oi. Kalau nggak salah gue sih G kali. Kalau nggak salah gue. Apa siapa gitu. Itu dia juga sebenarnya nggak masuk. Ternyata dia sakit. Kalau nggak salah. Pokoknya lagi kasus apa gitu sakit. Itu Siapa yang ibaratnya sakit? kalau kata lagi hype itu sekarang istilahnya Koren nih. Korennya. Ada Ngasih yang Koren tahu. menyerupai gitu ya. Ngasih kode, tolong gue mungkin gitu ya. Tolong gue. Yang si Mas Santo itu kan, gue buka Google Maps. Tau nggak mouse gue? Gue pegang mouse kan. Gue gini, gue nggak tahu lo rumahnya di mana. Nih sini nih, gue gitu. Dia lagi di panti asuhan di daerah yang gue tunjuk. Walau alam, gue nggak tahu. Lo kenapa kepikiran kayak gitu? Nggak tahu. Gue duduk di situ, terus gue buka aja Google Maps. Terus mouse gue jalanin. Nih sini nih, gila gitu. Betul, ditemukan di situ dan itu kira-kira 3 atau 4 kilo dari lokasi rumahnya. Nah kalau lo sendiri, lo emang ada nggak sih sebenarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak punya. Gue nggak punya. Lu jangan Kalau ngomong lu. nah, kita tanya dia nih. Nah, Bangke satu ini. Gitu. Apa gua tuh? Ke Riza selama sampai usia sekarang pernah nggak ini ngomongin ngelihat gitu, melihat ya bukan merasakan, melihat pernah nggak? Sering dia Dia mah sering. Setan tool tadi. Pernah nggak sih? bolu amor. Bolu amor, bolu cinta namanya. Pernah ya. Oh yang waktu itu cerita itu dari konten itunya. Iya. Cerita. Dia Sampai sekarang juga tak terhitung. Pernah nggak mau nyari? Hah? Nyari setan gitu misalnya? Enggak. Nggak pernah mau. Maksudnya gampang nyari setan. Tapi itu berarti gift ya? Walau alam. Sama nggak tahu ya gitu ya. Terus balik ke Dimas tadi, terus sampai sekarang pernah nggak ngelihat gitu, ngelihat ya bukan yang merasakan. Nah, itu gue lagi pertimbangin mau ceritain apa enggak karena gini. Oh boleh sih gue ceritain deh. Tadi gue cerita tapi gue pelan-pelan karena gue takut kebablasan kita dinyebut nama. Tapi gini, Nggak apa-apa. kita berlanjut kembali ke waktu gue kelas 1 SD, 1 SMP ya. Kejadian gue kemasukan yang kedua kali. 2 tahun kemudian, di interval 2 tahun lagi nih. Interval 2 tahun kemudian, gue di rumah pulang sekolah waktu itu berarti kan gue kelas 2 SMP ya. 2 SMP ya benar. Gue pulang sekolah biasalah, gue depan TV lagi, depan TV lagi, tiduran tuh di depan kamar gue tuh ruang TV, gue tidur gue di kamar pavilion waktu itu. Nonton ketiduran, kali itu kakak gue yang nomor 2, Dim, pindah kamar aja kalau ngantuk. pindah kamar lagi. Pindah kamar lagi. Yang ketiga kalinya, oke. Gue masuk kamar, gue rebahan, itu hitungan detik om. Gue bangun, gue tiba-tiba nih badan gue siapa yang gerakin, gue ngehajar tuh pintu. Tapi sadar ya maksudnya. Yang gue kan bingung ya, Iya, kok iya. gini, ini mimpi apa? Oke. Terus gelap, hilang gelap, tapi ternyata kakak gue yang pertama dulu udah ngeliat, wah Dimas kena lagi. Oh gitu. Itu jam yang sama. Ini berapa Jam tahun yang kemudian? 2 tahun. tahun. Interval 2 tahun. Selangnya 2 Oh, tahun. 4 1 4 6 1. Iya. 4 SD. 462. 4 6 2. Oke. 4 SD, 6 SD, 2 SMP. Oke. Malah di kakak gue nomor 2 yang nyuruh gue, ini bingung kenapa Dimas gitu. Jadi gue keluar, gue ngeliat orang-orang deketin gue balik lagi ke kamar, dikejar gue. Jadi yang ngejar itu kakak gue 2, cewek dua-duanya cewek, kakak gue cewek semua kan. Kejar, gue masuk sama mbok gue satu lagi tuh ngejar, megangin. Itu potongannya lebih banyak, gue bisa jelas gitu ya, banyak. yang kerekam keinget di otak gue lebih banyak lagi. Gue ke pojok mau dipegangin, begini nih, pojok ke pojok kan ini ada kakak gue. Sama gue lupa posisi, tapi dia di depan gue ke pojok, gue begini tak nempel gue ke atas, nempel gue ke atas, Nempel ke di Ya dinding. itu Iya, naik total rayap. bisa. Spiderman. Rayap. Di lemari tadi bukan sebelah. di lemari, Ya? Dia lemari yang nggak ada setelah itunya di dia bisa dinding naik lemari. gitu, bisa ke nempel. belakang ini. Oh ya? Itu kakak yang di nih di
point of view gue, Kayak itu. gue ngeliat mereka ada di bawah. Poltergeist tadi. Iya, Iya. di atas memang itu. Heeh. Gue merinding nih, gue nggak bercanda. Kakak gue Bodo amat. itu bengong, Udah tadi. diem deh. Terus diem di atas itu, Dimas. Diem gue sampai akhirnya gue lupa siapa ada yang narik kaki gue akhirnya. Narik, Kejatuhan. pegangin, direbahin di itu, abis itu tidur gue hilang. Yang gue inget sampai sekarang dari tiganya capek. Setelahnya. Pastilah. Capek banget. Itu nggak apa ya capeknya nih? Capek mental juga pak. Pasti. Mentalnya capek gitu. Ini apa gitu? Yang dulu gue sempat cerita itu kemasukan itu gue nggak tahu kemasukan apa. Tapi itu katanya kecapean, stres lah atau apa. Cuman gue mikir anak kelas 4 SD, kelas 6 SD, ya anak SMP lah, bocah lah. Masih bocah itu. Stres apa yang gue terima Iya. gitu? Capek apa? Capek gitu. apa gitu? Berarti ada dua. Either lo nggak di situ, makanya energinya habis, atau lo jadi media. Iya. Nah gue kayaknya feeling gue jadi medium dan itu dia menggunakan saat gue setengah. Iya, setengah sadar. Iya, karena Iya. masuk tiga-tiganya itu begitu semua polanya. Polanya sama. Sejak saat itu. Oke. Keluarga gue udah tahu. Pokoknya kalau lu ngeliat Dimas TV. Dimas tiduran sembarangan, udah biar dia bangun sendiri. Jangan kita suruh pindahin deh. Jangan. Ya. Itu lama tuh, lama. Sampai akhirnya gue waktu itu udah punya anak ya, udah di rumah gue yang Depok gitu kan. Bini gue gitu pindahin gue, Dim, pindah kamarnya Dim, gue pindah. Alhamdulillah nggak kenapa. Udah beda Gue cerita, kali. pas gue bangun gue cerita. Dulu tuh Biasanya, iya gue Ya bilang. seperti yang tadi itu Gue ya. bilang sama bini gue, nggak ada yang berani orang rumah tuh mindahin, suruh gue pindah ke kamar. Emang kenapa? Lo nggak suka dipindahin? Bukan gue nggak suka. Habis itu Gue selalu jadi gitu. bukan gue bangun, lo bukan gue gitu aja. Serius gue cerita, oh parno, bini gue penakut soalnya. Tapi alhamdulillah, Aman aja ya. alhamdulillah gue nggak pernah. Ya, Ya, cuman ya itu gue kenal Mas Roni. First impressionnya dia Ya. ngeliat begituan, ada tukang ojek lah yang Yang gue nggak ojek kenal tadi siapa, ya. dia ngeliatin juga. Ya gue nggak tahu lah apa korelasinya sama masa lalu gue pernah Betul, tinggal betul. di mana yang ada cerita-cerita dan experience horor ya. Tapi ya gue berusaha gini lah, tetap positif lah gitu. Sampai suatu hari nih. Nah sebenarnya ini gue udah lama lah main di rumah teman gue ini teman gue orang baik sebenarnya. Temen gue orang baik, dari keluarga yang baik harusnya gitu kan, sebenarnya baik kok gitu. Iya. Rumahnya rumah yang sangat bersejarah, harusnya tuh museum rumahnya, Wih. Oh ya? Oh iya. harusnya Oh, museum. bilangan sini Jakarta Pusat. Jakarta Selatan, Selatan. Oke. Jakarta Selatan, karena di bilangan Jakarta Selatan ada jalan raya itu pun nama neneknya, gue baru nggak, anjing ini mana nama nenek, pantesan rumahnya di sini. Oh. Ini rumah neneknya, gue nggak perlu sebut ya. Iya. Yang ini gue nggak perlu sebut nih, soalnya ini Iya. famous nih, Famous. celebrity, Famous, Iya, famous. wah, gitu. Wow, tuh sama. Teman-teman kecil lah, teman-teman muda zamannya ya kita berkesenian. Iya. Waktu itu gue pas pandemi gabut aja, kita ngapain ya? Belaga gila lah, kita bikin studio, kita bikin Berkarya lah, mau main. berkarya ceritanya. Nah gue tuh dulu karena ya gue kan desain gitu, gue ngedesain, gue punya pengalaman cukup di quality control, gue suka jadi supervisor gitu, dipasrahin Dim. Ya karena dia temen gue juga, dia sering bantu gue. Dim, gue mau bangun ini jadi begini nih, biar enak di studio buat kita ngumpul. Oke. Jadi gue bangunin tuh living room yang enak kayak gitu. Living room itu tadinya ruang gym. Ruang gym semi outdoor kayak pendopo kebuka gitu. Kayak teras. Kayak teras kebuka. Gue bikin indoor dan itu jadi living room dengan segala macam. Cuman dari dulu gue inget ada pohon yang kesisa cuma setinggi kursi lah, kepotong. Kok nggak sampai akar-akar ya, gue mikir. Cuman gue waktu itu gue nggak terlalu nggak mudeng. Itu pohon nangka ya kalau nggak salah. Diameternya Cuma nggak ada 60 lah, ya, cuma dipotong aja. dipotong. Gue waktu itu gue lupa nanya, cuman akhirnya dia sempet cerita ya tahu tuh ditinggalin gitu aja. Emang pohonnya keras banget, kulitnya itu keras, udah kulitnya udah nggak bisa kira, udah kayak batu. Oke, nah Dim, sekalian nih Dim, kalau bisa pohonnya dipotongin. Oke, gampang, gue bilang dong sama vendor gue, mandornya. Iya. Tawar-tawar harga, gini deh, ini kayunya sekalian lo bongkarin.
boleh mas, tapi buat gue ya kayunya. Ambil, gue gituin kan. Gue nggak tahu ceritanya soal ini pohonnya siapa ya gitu kan. Udah satu hari pas lagi ngebangun itu, rumah gue renovasi pakai orangnya dia juga. Mas, gue izin ya, gue demam nih kayaknya, gejala tifus. Waduh, jangan sakit lu nih zaman covid kan waktu itu kan. Iya, dia bilang gitu. Yang renovasi di rumah gue, pengganti mandornya tuh bokapnya dia. Oke. Gimana om, sakit katanya si A. Iya. Iya nih. Itu di rumah yang di temen tuh yang mau bangun living room tuh ada pohonnya gitu. Banyak pohonnya di situ. Pohonnya banyak banget emang kan, gede kan. Rindang lah pokoknya. Nggak rindang sih, tapi pohon-pohon gede. Ada gede. pohon sukun, pohon macam-macam gitu. Enggak, ada pohon nangka. Oh, pohon nangka yang mana? Gue masih nggak ngerti tuh. Itu yang ada ceweknya. Di pohon itu cerita. Dia bilang gitu. Hah? Pohon ada ceweknya maksudnya? Wah, ini memang nggak bener nih kan, gue bilang. Ini nggak bener nih. Terus dia kayak diem, kayak kelepasan gitu kan. Iya. Pohon nangka kayaknya yang di gym itu, gue pikir kan. Kenapa om? Enggak, gue bilang. Kenapa sih? Itu Andri ditempelin pulang dari sana. Gue sebut nama lagi, maaf ya Andri. Si A itu Andri. Vendor gue itu kan. Jadi ditempelin, gue telepon, lo kenapa lo, jujur lo, nggak enak gue mas, gue nggak jadi udah ambil pohonnya, dealnya lu udah mau ngeberesin tuh. Ya gue usahain nih, tapi gue diajak mati gue. Oh ya? Diajak mati gimana? Gue udah itu gue tinggal ikut lah pokoknya. Gue udah tinggal gue nggak tahu, gue pulang itu kayak turun kualitas badannya tuh turun. Iya. Dia udah mau masuk pagar tuh, ambruk sama motor. Sama motor-motor yang udah. Dia mikir sakit, dia mikir emang kecapean apa gimana. Dia kerjanya bagus gitu kan. Oke. Udah nih, gue tiba-tiba gue tidur, ada yang manggil-manggil dia tidur di sofa gitulah, ngadep ngeliat ke arah tangga misalnya kayak gini nih. Iya, ada tangga. Nah kayak gini kan, dia tidur sini. Terus tangga. Andri sini Andri. Oke. Ini nih. Rambutnya pendek, ceweknya segini. Ini jelas nih yang dilihat nih. Baju putih enggak, perempuan biasa, nggak tahu siapa. Gue pikir adik gue katanya. Dia bilang gitu. Gila. Terus ya udah, gue akhirnya dibaca-bacain lah. Tapi gue insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh nih mas. Ya lu istirahat dulu deh. Kalau tipes jangan main-main lu, gue bilang gitu kan. Gue masih mikir yang ini deh. Aja yang wajar gitu. Akhirnya gue belum cerita nih. Tapi gue tanya gini, anak buah lu nggak ada yang lo kasih tahu kan? Enggak mas, ya udah jangan lo kasih tahu, ntar nggak dikerjain. Gue bilang gue potong, tapi mas kalau bisa dibikin mudah mas, biar gue motongnya nggak kenapa-kenapa. Nah ada sahabat gue ini, bekas gitaris gue ini, dia tuh sekarang mendalami spiritual. Emang gue tahu tuh anak matanya juga lain gitu kan. Dia dengan keyakinannya, dia bukan non muslim dia. Dia pasangin lah dupa segala macam, diajak ngobrol gini. Ya dia komunikasi lewat mimpi ya, atau kadang langsung gitu. Intinya emang ada yang jaga Si pohon tadi, rumahnya bukan? Jadi Tempatnya. gue nggak tahu nih, gue kan kontradiktif nih kalau gue ngomong soal hantu atau arwah orang yang udah nggak ada. Jadi cuman intinya itu namanya eyang siapalah gitulah ya, perempuan. Dan dia itu penjaganya Si rumah itu. bukan penjaga perawatnya kakeknya temen gue yang jaga tinggal di rumah itu. Oh, dulunya. Sampai dia meninggal tahun 90 berapa gitu. Dia umurnya udah tua. Rambutnya sama. Dia udah tua tapi masih kelihatan dia asli mudanya ayu gitu. Dia cuma minta gini. Oke, boleh ditebang, tapi kayunya tolong jangan dibuang. Lo jadiin patung kek, lo taruh jadi hiasan kek, atau disimpan di sekitaran rumah ini. Karena pohon itu pohon kesayangan gua, dia bilang gitu. Iya. Pohon nangka itu gua rawat saben musim dia yang memang apa dia nggak ada gitu ceritanya. Tapi ini kan kontradiktif kalau gua ngomong itu arwah, gua nggak tahu lah, gua nggak ngerti juga entah itu arwah, entah itu apapun itu ya kan. Nah,
Jadi selain temen gue ya si yang ngedoain itu, temen gue yang punya rumah yang tinggal di situ, cucunya Ya, si si tokoh itu, tokoh itu ya. yang dijagain sama si Eyang Yang perempuan tadi, ini, dimimpiin langsung. Oh. Itu jelas muka. Di belakang. Jadi sosoknya Ini Sosoknya. untuk melebat. parasnya Ayu, Oh gitu. parasnya Ayu tapi udah tua gitu kan. Ya. Tapi matanya nggak ada sebelah om. Waktu dia hidup. Di lewat mimpi itu pas dikasih lihat mukanya nggak ada sebelah matanya. Jadi pas dibaca literasinya dia cancer, matanya diangkat. Entah tumor atau cancer, matanya diangkat sebelah. Gitu ceritanya. Udah tuh akhirnya gimana Jen? Iya bisa, udah potong aja. Kepotong lo pak. Supaya setelah izin lah ya, maksudnya Diizinin sama amat lu boleh, tapi dimanfaatkan gitu kan. Dimanfaatin. Jangan cuma dibuang aja. Nah lewat mimpi dia bilang si Eyang itu ternyata nggak sendirian, ada yang ngejagain lagi. Dua laki-laki nih, yang satu sosoknya kecil, yang satu sosoknya ini laki-laki, yang satu sosoknya segede gue lah, kata dia bilang itu. Dia cuma bilang gini, jarik. Apa tuh jarik? Kain batik. Oh, kain batik jarik. Oh, bungkus. Temen gue juga nggak ngerti, jarik apaan sih jarik? Oke. Oh batik itu. Harus diapain maksudnya? Minta. Oh, Tiga. minta batik. Perempuan, dua laki-laki dengan yang satu posternya gede, satu itu. Dibuatin. Mana punya, temen gue tuh kebenaran yang punya rumah badannya gede dan dia kayaknya hampir nggak punya batik, gue nggak ngerti deh. Batik ya. Terus nyari-nyari lah di laci-laci. Ada satu batik kain nih. Bukan kemeja. Ya udahlah batik satu. Nyari lagi. Ketemu, wah ada batik, wah gede. Wah. Ini kayaknya pas nih sama yang si gede nih, gitu bilang gitu. Dah satu. Wah nggak ada lagi nih. Tiba-tiba temen gue ada satu di situ. Dia nggak kos ke situ. Mas, gue pernah dia kasih batik anaknya kecil. Pas. Tapi gue nggak pernah pakai. Ini aja, dia bilang gitu. Karena jadi selama itu menjelang pohon itu dipotong, teman-teman tuh ada yang dikasih lihat lah sosok di sekitaran studio. 3 makhluk itulah ya. Si perempuannya aja. Si Eyangnya tadi. Si yang itu. Aduh, gue lupa namanya. Tapi pasti yang perempuan itu. Nah udah dikumpulin lah 3 batik itu, ditaruh di atas potongan kayunya setelah dipotong. Oh ditaruh aja. Dikasih lah rokok ST ya kan. Asik. Iya. Habis pak ST-nya pak. Aneh. Habis. Ya. Tapi yang lebih aneh, kayaknya hilang. Hah? Kayaknya hilang. Oh ya? Kayaknya hilang. Tapi setelah itu lancar lah. Ruangan itu jadi segala Udah macam. nggak ada lagi lah ya. Tapi memang rumah itu, makanya gue bilang itu aslinya rumah itu museum. Cuman karena sablengnya kita jadiin itu rumah. Rumah gue nganggap itu sebenarnya rumah kedua gue gitu lah, dari gue muda sebelum kawin gitu, ke tempat senang-senang, tempat susah bareng gitu kan. Gue bikin studio sama teman-teman lah di situ. Gak pernah kepikiran ya, walaupun gue tahu gue suka ngeliat ada sekelebat hitam. Lebih cuek aja gitu ya. Parno juga sih om. Parno dikasih lihatnya terang gitu kan, jelas gitu. Gue jadi wah tuh kalau gue ada denahnya sebenarnya. Itu tuh ya, gue pernah kan namanya jendela suka ada ruang monitor, jendela monitor buat ngintip ke dalam. Betul. Gue tahu suka ada workshop lagi rekaman. Biasanya kan suka ada yang cakep gitu ya. Iya, gue ngintip dong. Iya, pas gue ngintip ke jendela ada yang ngintip lagi. Sama-sama ngelihat. Iya, terus tapi gue masih mikir itu orang kan. Iya, Blake. Gue mikir betul orang, karena ada orang lain juga di sana. Cuma gue mikir tuh ngapain dia ngintip kayak begitu? Karena dia bukan si talent atau penyanyinya, dia asistennya apa? Ngapain dia ngintip kayak aneh gitu? Jadi pas gue masuk kayak bayangan gue sendiri, tapi bukan. Terus gue jalan ke ruangan living room yang gue bangun itu pas sudah jadi. Hujan kan di luar kan, tunggu. Di luar tuh ada meja payung tenda yang bundar gitu tuh. Feeling gue nggak enak nih tadi yang di studio gitu kan. Gue keluar, gue buka pintu, yang nongolin di jendela itu ada di luar, lagi ngobrol sama supirnya, sama drivernya si penyanyi. Lagi ngobrol. Nggak masuk. Di spot yang sama tuh gue beberapa kali kasih lihatnya ada yang lagi berdiri, ada, tapi yang di area studio itu kita nyebutnya rumah belakang lah ya. Itu hitam.
Oh. Yang di rumah depan itu putih, ibu-ibu pakai kebaya. Kalau itu gue terus terang belum pernah sama sekali dikasih lihat. Cuma beberapa orang udah ngomongin gitu. Katanya gitu. Tapi overall itu nggak sampai sekarang sih buat gue nggak ada yang bikin takut sampai sebelum gue ingat ini pecah nih. Sebelum pohon itu benar dipotong itu kita ada perdebatan beneran nih dipotong nih karena ada yang bilang ada yang punya rumah gitu. Ini soalnya nih ada nilai sejarah gitu kan waktu itu ngomongnya gitu. Tapi gue bilang gini deh. Ada juga yang bilang kan takutnya kenapa. Betul. Tapi gue ngomong gini, taruhlah kita abaikan nih pohon. Terus kalau ada setiap hari datang masuk ke living room, ini kenapa pohon kagak dipotong? Capek nggak lo jelasin? Bolak-balik. Iya. Iya kan? Gue secara estetika, function, ini pohon lebih baik ditebang biar nggak ganggu jalan. Betul. Bener dong? Nah. Enggak, tapi gini. Gue ngomong gini, waktu itu jendela tuh belum kepasang kaca. Iya. Jadi masih kebuka, belum pasang, belum jadi lah, tinggal pohon itu dipotong beres. Masa lu mau kalah sama begituan? Gue ngomong gitu. Lo tau gak apa yang terjadi? Ini temen gua, bininya sama abang ipar gue. Abang ipar gue lagi ada di situ. Ya, jadi abang ipar gue kalau lagi ke Jakarta nginepnya di situ lah. Pas gue ngomong itu kan berempat nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini dari sini arah jendela yang belum ketutup. Itu pohon-pohon yang temen-temennya itu tuh. Pokoknya ada arah gudang luar tuh yang dari halaman itu. Kayak kena tiup angin. Boro-boro berhenti depan gue sepersekian detik. Oh ya? Pak, Anjing. gue gini. Ingin pohon. Gue kicep, gue lempok, ungu gue. Dan syukurnya abang ipar gue lihat. Gue lihat dia langsung gitu. Udah ketawa, nah lo sompral sih. Di situ gue sekicep-kicepnya sekali. Gue akhirnya, sorry, gue maaf. Besoknya temen gue dimimpiin si Eyang itu minta jarik. Ya sesuai gue pikir karena capek loh kalau dibiarin. Ada yang bilang udah bikin kursi aja, tapi masa kursi tengah jalan aneh ya. Gue bilang itulah. Ada pertanyaan satu nih, kalau lo suka perhatiin nggak di tubuh lo? Di titik lo ada tai lalat? Ada. Ada. Seingat gue ada. Oke. Kenapa? Cukup. Anjing. Kenapa? Ya. Jadi itu ada sejarahnya sih. Ada. Jadi ada sejarahnya. Ini di buku pelajaran ada nih ya. Gue dapetnya itu tahun sejak dari tempat kita itu 2015, 2016. Nah, cerita itu mulai. Jadi ini mungkin gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu, kalau salah tolong dikoreksi aja. Di bagian mana? Di bagian balkonnya apa biji? Pokoknya di sekitaran situ. Kayak. Ada di biji, ada di batang, ada di kepalanya gitu. Nah, itu entah kenapa itu ada sejarahnya dan orang-orang yang itu dikumpulkan. Maka tapi si Andy gue tanyain nggak ada. Gitu, dia nggak punya, dia bolos dia. Tompel dari biji sampai batang tuh tompel semua. Pakai jaket kulit ya pokoknya. Tapi itu gue entah kenapa kalau udah merembet ke urusan beginian. Nah kebetulan Andy ini bukan orang yang meyakini itu. Iya. Oke. Nah tapi kalau lu dia ada beberapa lah gitu kan, selalu tuh ini ada kesamaan ini itu lagi dikumpulin katanya. Lagi dikumpulin buat? I don't know. Jadi korban. Mestinya gini Dim. Lu harus tanya sama Roni. Iya, lu dapat dari mana? Literasi dari mana? Enggak, itu lalernya bagaimana ke dalam situ. Belaknya gimana? Nah, itu yang harus kejepit mati dong. Soalnya juga biji kan. Soalnya juga itu kalau gue pribadi memang gue suka memperhatikan dan membersihkan lalala ya. Gitu. Jadi kan gue tahu dong ya kan. Nah, itu otomatis gitu loh. Tak pas kalimat itu keluar ada gue bilang. Udah Mas, nanti lo akan tahu. Nah, gue juga sampai sekarang nggak tahu pasti gitu. Tapi judulnya adalah
nggak tahu orang-orang ini dikumpulin. Gue nggak tahu Bikin kenapa. paguyuban. Nggak tahu. Paguyuban tompler. Tompler. Iya, tompler. Baru Tompler. Paguyuban tompler. gitu. Sama. Dia juga gue lagi jalan sama dia. Entah kenapa gue jalan sama dia ngurusin dia punya urusan lah ya berarti. Itu pertanyaan. Lo tapi terbukti kenapa malamnya ketemulah sama satu orang yang kita anggap dia mengerti hal-hal ini gitu kan. Langsung dibacain. Tahu? Katanya dia. Kenal lo? Bukan kena, emang ada gitu. Yang gerem siapa? Ini dia ketemu assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, tapi Gue langsung astaga. Tompler tadi. info tentang ada Tompler. tompler itu dan itu akan ada keterkaitan dengan Nyambungnya gitu ya. itu tuh dari mana lo dah? Ngerti gue. Kepikirannya di kepala ya. Jadi kayak gini loh. Lu tadi bilang ada sejarahnya. Iya makanya. Maksudnya apa? Iya itu dia, mungkin leluhur kita nih sama leluhur kita. Gue nggak tahu ya berapa garis keturunan ya. Mungkin sampai gue nggak tahu lah tahun berapa mungkin itu satu gitu loh. Nah ini kita lagi dikumpulin nih, anak cucunya, cicitnya, buyutnya semuanya lagi dikumpulin. Mungkin gue nggak tahu. Istilahnya tuh Adamnya itu yang Terus kok absen gitu ya? Lu bener gak keturunan gue? Iya pak. Iya kayak yuk liatin yuk. Gini Dim, dia ke mall juga mungkin ngintip sebelah. Ada tompelnya. Lagi kencing, oh, ada nih satu cucu. Satu leluhur. Iya kan? Dia nggak tahu ya. Nggak tahu apakah itu, apakah Lo ada? gue ada. Berarti cuma lu doang ngomong gak ada. Dia nggak ada. Tapi Pengakuan dia nggak ada. Apa kita kelihat aja? Gak ada, kamu lihat. Lu pegang yang sayang ya, lu pegang yang sendiri, sayang. lu sendiri sama cerita-cerita kayak beginian nih. Ini kan gue pengen tahu nih. Oke. Perspektif lu gimana sih nyikapin kayak cerita gue tadi atau yang lu pernah denger gitu? Kalau gue sih Dim, gue orang yang tidak percaya itu. Oke. Itu apapun itu bukan berarti cerita lu tuh gue nggak percaya. Gue nggak harus percaya juga sih. Iya. Tapi gue nggak percaya hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau gue pribadi, jadi sampai saat ini pun gue ngalaminnya yang setan itu yang fisik gitu kan. Yaitu daerah kota aja, itu kan setan semua. Iya. Kalau yang kayak gini-gini nggak pernah ngalamin. Jadi karena mungkin gue nggak meyakini atau bukan nggak meyakini siapa Tidak meresapi lah. tidak percaya itu, Iya. jadi mungkin malas Konsepnya- juga kali. konsepnya nggak masuk Nah, ya. konsepnya nggak masuk. Jadi modelan pemikiran orang Barat sih kalau gue bilang. Banyak teman-teman yang di Barat tuh, yang di Eropa gitu, Gue maunya lu gitu. Gue sih mereka sih nggak sebenarnya berpikiran begitu. Ya pengennya gitu kan. gue selalu ini harusnya ada penjelasan. Harusnya. Karena gue paling itu kebetulan, gue nggak percaya kebetulan. Enggak, iya. Itu orang yang ngomong itu kebetulan orang yang malas membuat Iya. penjelasan Semua sudah Ya. digariskan itu. gitu loh. Jadi tapi gue nempel di sini itu gimana? Ya, makanya kan ngalamin Itu. hal-hal yang nggak masuk akal Masuk gitu. logika ya. Gimana? Tapi ngalamin gitu Iya, kan. nempel udah. Itulah makanya waktu kehidupan gue di luar pun tadinya gue bilang nggak ada, cuman ada gue yang aneh-aneh. Soalnya gini Dim, gue pernah ngalamin temen ya pokoknya kesurupan juga gitu kan, kesurupan gue tinggalin, akhirnya sembuh sendiri gitu. Serius itu. Jadi buat gue tambah gue yakin gitu Ron, anjir ini bohong buat gue gitu loh. Karena gue kan mungkin gue nggak tahu bacaannya atau apa mungkin ya, gue tinggalin 10 menit kemudian sembuh sendiri. Memang dia bilang capek, yang kata si Dimas tadi, memang capek banget katanya. Tapi gue nggak percaya gitu Ron kalau gue. Sama dengan ini. Nah, kan tahun 2006 itu kan gue menyelami soal psikologi, soal kesehatan, soal jiwa bahkan gitu. Gue mendalami itu. Tadinya gue nggak mau terusik dengan urusan-urusan yang yang nggak bisa dilihat mata gitu ya. Oke. Tadinya. Non Muslim gitu bukan? Bukan. ya? Artinya yang nggak kelihatan mata itu Oh kasat mata. gue nggak gue ladenin lah. Tapi ternyata ada yang sampaikan ke gue, nggak bisa, lo kalau udah terjun di sini lahir batin lo harus urusin gitu. Oke. Lo nggak boleh lari lo ya. Betul. Nah, gue buktiinnya begini bro. Jadi gue salah satunya kan gue akupunktur ya lo tahu kan, gue akupunktur, terus gue ngerjain
seseorang lah gitu. Waktu gue ngerjain, gue nggak tahu gue punya kemampuan itu apa tidak, gue nggak tahu gitu ya. Tapi pas gue kerjain ini kok lain gitu kan. Oke, tapi tetap gue kerjain, selesai, gue biarin, gue pembuktian bener nggak ini. Kalau ini ada non medisnya, nah gitu. Dengan cara waktu itu rokok gue bukan ini ya, ada lagi satu merek namanya ya Jarum Coklat. Jarum Coklat. Jarum. Bisa lah sponsornya. Iya, habis itu Di sini Boleh lah, sih, masuk-masuk dikit ya nggak? Tipis-tipis aja lah. nah, gue gini, pagar gue buka, grek gitu kan. Gue kosong, artinya kosong itu pokoknya terserah apapun yang terjadilah gue bilang itu. Gue buka, set, gue hidupin, jebret, gue set, gue tarik satu tarikan, seret, gue lepas, gue ngelangkah keluar, 1, 2, gue muntah men. Wah, keluar tuh, wah. Habis aku muter tuh. Lagi proses. Lagi ngakupuntur orang. Wah, gitu kan, wah keluar nih. Sampai gue nggak habisin tuh rokok, gue buang, selesai kira-kira 3-5 menit, gue masuk. Itu orang yang gue tusuk, loh Mas Roni udah lama. Terus memang waktu lagi gue tusuk itu gue ngomong gini, lo ngapain di situ? Gue bilang gitu. Cabut lo, berangkat lo dari situ, bukan tempat lo. Gue ngomong begitu. Mas gue masuk gitu, dia gini, Mas Roni udah lama. Lo nggak sadar itu kuping lo, gue bilang. Terus dia gini, oh iya. Nah artinya ya gue cabut normal biasa. Akhirnya dia kena selaput otak itu apa namanya? Sperma, bukan. Bukan. Membran otak. Bukan namanya apa? Klitoris, bukan. Apa? Nggak, ini harus jelas. Itu nggak Gambris. ada nama penyakit. Tabiler, bukan. Tabiler. Tekan biji Apa? Yang aduh. Sodomi, onani, masturbasi. Tapi ini leher. Enggak juga di leher kita. Ya pokoknya itulah. Dia ada sakit itu. Selesai. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada orangnya. Oke, ini sebetulnya gini ya. Ini konten paling lama ini. Konten paling lama nih. Paling lama. Iya, Udah berapa lama? Konten Sejam paling lebih. lama, konten yang paling lama juga bintang tamunya ngomong. Karena ceritanya banyak, Ron. Ternyata dia memang detail, tahap per tahap Iya. gitu loh. Gue pikir cerita gue pendek. Enggak ya? Enggak, itu cerpen. Oh, iya. Nah, ini cerjang ini. Ceritanya kepanjangan. Cerita telanjang. Cuma memang menarik dari Dimas ini. Gue yakin sebetulnya kalau kita nggak sudahin, gila loh, ini konten mungkin bisa 3 hari. Bisa. Iya kan? Gayung maksudnya gayung bersambut, Bro. Tapi asik, cerita dia banyak sih. Gue yakin ada beberapa lagi yang memang Masih ada ya. ya harusnya Iya, banyak, nanti Pak. kita harus ketemu Tapi lagi deh. saya mungkin next. Gue kan Harus karena deh. gini kan kita ngobrolnya Emang nggak boleh kepotong karena nggak direncanain juga. Betul. Jadi gue nggak bisa. Lu gue mulai dari mana? Kita gitu belum ya. lagi ngupas soal dia loh. Dia ini multi talenta. Itu dia, karena kan ini malam Jumat, jadi kita dengan bintang tamu Dimas Pandu ini harus Edan. horor yang ditampilkan. Ternyata banyak ceritanya. Iya. Gila dan real. Tapi satu lagi, Bro. Gua kasih tahu lo berdua. Lu tadi udah 1 loh, ini 2 loh. Iya. Ini lain lagi soalnya. Oh, Maksudnya selama gua ngonten Hmm. di Kakak Kiki cerita tentang horor. Kali ini gue merinding. Ini bukan dibuat-buat. Itu merinding pas apa sih? Pokoknya pas lu cerita Tai lalat tadi bukan Bukan. sebelumnya kan. Tai lalat itu udah hilang. Udah hilang ya. Jadi waktu lagi cerita itu, gue cerita juga lu merinding di situ. oh iya. Tapi enggak. Itu mungkin Tapi kan memang- karena lu udah sering ngobrol sama gue, jadi energinya terpecah. Frekuensinya masuk. Kalau ini gue tadi sampai gue tanya sama dia, siapa yang datang? Gue bilang gitu. Diem katanya. Siapa yang datang? Udah diem aja. Gitu. Sekarang gue udah nggak merinding. Tadi lagi itu gue merinding. Gue bilang siapa yang datang? Karena lu berusaha juga memvisualisasikan di Iya, otak lu. gue mikir. Iya, itu yang bikin. Tektok. Nah, kalau itu secara ininya, secara non medis tadi itu frekuensinya nyambung gitu loh. Set masuk. Gue mungkin kalau kita diantara kita atau gue nggak kuat-kuat amat,
Konak gitu, konak. Bisa konak. Bisa konak kan. Kalau gue jujur Nek, kalau gue dengar dari cerita si Dimas, gue nganggap itu ceritanya aja menarik. Tapi gue nggak ngalamin merinding. Iya, itu dia. Kalau gue ngalamin baru kali ini. Ya memang cerita ini memang gue juga baru dapat kali ini sih. Biasanya kan kalau yang horor-horor gue dapat umum gitu ya. Yang biasa lah. Ya kan setan-setan standar lah. Ini disclaimer gue. Disclaimer dia. Tapi memang ya lihat aja fisik ya. Perlu kayak klinik kan mukanya. Iya kan? Nah, gue yakin kan banyak cerita dia. Tapi nanti kita akan ada konten lagi tentang Dimasnya lah. Dimas ini siapa sih? Gitu. Nah, siapa sih? Nah, maksudnya di luar dari cerita konten horor kali ini ya mungkin harus ada lagi nanti Dim. Iya. Amin, ayo. Iya nggak? Ayo dong. Ya nggak mesti di sini, mungkin nanti di mana. Iya. Gue usulan dari dulu kan sebenarnya di satu tempat yang katanya horor ya kita duduk di situ. Iya. Cuma dia nggak mau. Iya. Di mana? Di kuburan misalnya. Atau di tempat yang lo anggap spooky tempatnya yuk kita duduk situ. Kita ngobrol aja gitu. Iya. Kita kalau gue pengennya di tempat yang gitu kita yang ngejar gitu. Iya. Gue pengennya begitu. Minimal kita ada komunikasi gitu. Iya. Gue kalau nge-challenge ya. Challenge, nah ini challenge. ini dia. Challenge. Seru tuh sih pasti. Iya. Cuman kalau gue pribadi, makasih. Iya. Oh gitu. Nah, mendingan kerjain yang lain ya kan. Gitu. Jadi gue karena gue ya udah deh untuk yang Cukup begituan, deh, cukup iya ada ya udah. Iya. Ada memang. Gue gini aja gue ngerasa kan ada yang bilang kayak gitu kan energi aja. Iya. Ya energi lelahnya kuat tadi ya. loh gila. Gue takutnya gue cuma seberapa sok-sokan itu kan Enggak sih, bukan soal sosokannya, tapi tapi gue nggak siap takutnya. oke. Kan nggak lucu, jadi lucu ya ntar. Jadi ya. lucu. Iya. Kalau siap berarti nggak ada sesuatu. Gitu. Apa kontennya nggak menarik? Karena kita udah siap. Gitu kan. Justru kalau nggak siap itu enak. Asik. Misalnya Dimas kenapa-napa kan kita kabur. Iya. Kamera jalan terus. Ya. Running. Nggak tahu dia gimana. Kita bertiga ngobrol di warung. Itu Dimas lagi gimana nih? Nggak ditolong. Biarin aja. Ada buktinya nanti Ron di video gitu kan. Biarin aja. Itu Lagi menarik. ngerayap-rayap gitu. Iya. Dinaik lagi. Di jalan di air atau Nggak ya ada kan. capeknya Dia itu nggak enak. menggali Benar, kuburannya. capeknya memang nggak Nggak enak. berat banget ya. Iya. Gitu. Iya. Ya gue sejauh itu sampai situ dulu deh. Gue Tuh, lihat masih banyak. next kita ngobrolin yang lain. Tapi oke, lepas dari ini malam Jumat, menurut Dimas konten di Kakak Kiki ini dengan kenal gua, kenal Riza, bagaimana gitu. Adanya konten ini. Sebelumnya terus- udah nonton kan? Udah. Kaki gitu enak, nggak diplot, nggak di Nggak. taruh ceritanya gini, nggak ada. Enggak. nggak diarahin. Kita apa adanya, sederhana, simple gitu maksudnya. Iya. Betul. Jujur, makanya gue kalau mohon maaf nih kalau gue ceritanya juga, gue nggak pandai bercerita. Mungkin kalau pandai lebih ringkes dan enak gitu. Mohon maaf nih kalau kurang enak didengar, tapi Nggak dapat. gue seneng akhirnya gue karena dari kemarin gue pengen cerita yang gue rasain, yang gue lewatin ini, tapi gue nggak tahu mau cerita kemana. Nah, gue Memang nggak pernah lu ceritain. ya maksudnya gue cerita umum antar aja ya. temen. Ini gue pertama kalinya gue diajak ke podcast gitu, ngobrolin sharing pengalaman gue yang beginian. Iya. Udah. Makanya mana tahu. Spesial nih. Iya, mana tahu ada yang lebih maut lagi ceritanya daripada Dimas. Iya. Mangga nongol di sini. Nongol. Wah, Iya kan? nongol orangnya ya. Nongol orangnya, jangan nongol itunya. Telegong sendiri. Ada Ada Cilegon. lalat nggak? Iya. Itu jadi gimana Ron? Oke. Kickers, kayaknya lo dari Iya, tadi dari tadi diam diam aja. Ya Om Riza, Enggak. cobalah. Dia berusaha untuk ngebentengin kita, Bro. Ini bisa main catur, ini bukan masalah main catur. Ini paguyuban kopler gimana nih? Iya, Tompler tadi. Oh, boleh bikin Bukti. t-shirt itu boleh tuh. Terbukti, Bro. Tompler, Dia pakai tompler. kopi hari ini. Jadi gimana menurut Riza? Apanya? Simpulan dari Simpulannya ya terserah. Yakin, kalau emang yakin itu ada, ya monggo silakan. Kalau emang nggak percaya, Nggak saya apa-apa juga. silakan. Itu kan balik lagi. Barebas. Ini kan hanya sebuah cerita, walaupun menurut Dimas dia mengalami fakta gitu loh kan. Tapi orang bisa aja ya persepsinya berbeda gitu kan. Lain lah gitu. Oke. Udah, Bang. udah dong, udah. Simpulannya gitu aja ya. Itu kesimpulan bukan? Iya. Iya. Oke, Kickers, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.